hari yang aneh, ya memang hari yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saya pagi-pagi ini sudah ada di depan rumah seorang artis FTV dan sinetron, Ricky Aiman. Yang pertama kali, nanti di dalam rumah ini udah ada orang yang disandra, diikat mulutnya, diikat tangannya, dibekap mulutnya, dan nanti akan ada seolah-olah satu aparat dan satu penjahat yang lagi diikat. Padahal sebetulnya, nah kita lihat aja nanti ya. Di situ sudah ada Adri lo diikat, dibekap, dan ada Adit Cepot yang lagi mengintai, pura-pura lo bawa senjata ya, padahal itu bukan senjata, itu gabus kok. Kuda lumping, kucing garong lagi standby. Bercanda nih. Lo kenapa bisa balik sama gua? Lo bilang, diam, kita lagi diintai, kan kita lagi diintai. Suruh diem. Hei, jawab gua. Iya. Cor. Mana? Berisik. Wah, iya. Lu tahu sekarang dia suka di Majalah? Iya, gua tahu kan. Tangerang, Depok. Sekarang itu lagi di sini. Makanya diam. Astagfirullah di sini. Iya, di depan. Cepat, itu rumahnya si Rian? Iya. Oke, depan rumahnya nama tetangganya Rian. Iya, Rian itu gangster. Dia tuh penjahat. Aduh, saya nggak tahu sih. Gak mungkin lah dia orang baik kok. Udah pernah intel. Jangan kata siapa. Lu buka gua, lu gak tahu identitas gua. Pokoknya lu rahasia. Oke? Gua ngomongin lu di sini. Ini siapa, Pak? Hah? Ini siapa? Ini temennya Ria. Yang penjahat juga. Iya. Ini buat pancingan. Mereka tuh datang kemari. Kenapa dibawa ke sini? Hah? Cuma yang lain banyak, kenapa ke sini? Justru mereka lagi diintai di sini. Lu nggak tahu sih. Ada keluarga gua. Udah, lu tinggal sendiri di sini. Lempar bunyi-bunyian kayak petasan, jadi seolah-olah ada senapan meletus. Tiarap. Buka. Ya, mulai ditembak kan? Tembak. Ya, mulai tembak itu. Kan udah mulai beraksi. Ayo petang. Jangan ke sana. Ya kita hadapin. Kalau kita mau ngobrol begini, bagaimana? Udah terus aja. Ayo kaki mau bang. Ayo cepetan keluar. Gak mungkin tembak kalau bukan temennya. Ayo. Itu kan beneran Rian, Bang. Iya, itu Ria. Makanya lu ngomong. Biar dia sadar. Ayo cepetan. Lu harus sadarin diri ya. Apaan sih beneran nih? Ya beneran, ngapain tuh bohong? Tuh kan, ada kemari kan? Oke, dia baru percaya deh pemirsa. Oke, guplek, lu pura-pura masuk ke dalam. Lu bawa sapu atau kain pel, cepetan. Ini bukan Rian, Bang. Lu gak tahu mukanya. Lu jangan macam-macam ya. Ini yang macam-macam siapa sih? Ini rumah gua. Lo tuh siapa sih? Yang main siapa? Jangan deket Tadi kata ini intel. Jahat. Gimana sih? Lo berdua jangan gangguin gua ya. Yang gangguin siapa? gua aparat. Gua udah bawa pasukan. Dengerin. Gua agak percaya. Itu lagi ribut di belakang. Gua tadi udah nembak di depan. Awas itu. Gak ada apa-apa. Tahan. Cot. Asisten gua. Masih bukan asisten lagi perang juga.
Ya kan? Mati lagi, ketembak lagi dia. Gak percaya sih dari tadi. Beneran nih. Beneran. Di depan lagi bahaya. Ini bahaya kalau lo ke depan bisa ketembak nanti. Siap. Lu buruan balik ini. Hah? Manjat ke belakang. Caranya. Buruan balik buruan. Oke, dia telepon asistennya. Biasa asistennya udah kompakan. Asisten akan bilang kalau di depan memang lagi ada penyerangan gangster. Tuh kan bener kan. Itu lihat tuh banget tuh. Gue nyampetin lu ini, Bener kan, tuh. Ah, dia ngeliatin gua tuh kan. Ngapain nenek di bawah-bawah? Bang, pokoknya lu urusin, gue mau siap-siap dulu nih. Gue soalnya gak ada baju, gak ada apa-apa ini. Itu lu pakai baju, udah mungkin daripada lu gak selamat. Gue gak ada anti pelurunya. Hah? Udah lu tenang aja, karena gue disini bela lo. Lu kalau mau tahu, ini topi gue anti peluru. Lu pakai. Udah lu pakai. Lo bilang gini, lo bilang lo keluar boleh tapi lo mesti pakai, bilang aja jaket gua anti peluru, bilang jaket gua, topi gua, lo paksa dia supaya dia pakai jaket lo, topi lo, sial batik lo, karena nanti ini berhubungan dengan penjebakan berikutnya nih. Itu anti peluru khusus untuk para intel. Biar muka lu gak kesayat beling. Gak percaya. Ini atribut dari kantor. Ini gak ada dijual. Lu pakai, biar lu selamat. Aja. Lu pikir gue bego apa? Loh, anti pelurunya tebel. Lu pakai. Kagak mau gua, kagak mau. Ini nggak bau. Orang butuh jelas bau. Mana sih? Paksa dia supaya pakai itu. Daripada lu mati konyol di depan, lu pakai. Ya, lu nurut. Gua di sini gua nyamperin lu. Bukan bantuan gua. Ya Allah. Bukan, liatin gue kan. Dia liat gue nyampe. Itu aja. Lu kalau gitu ya, susah ya. Ini lagi diancam, lagi terancam di sini. Ini gue ditunggu dulu ke syuting. Gue gimana caranya gue harus keluar. Ya udah, sekarang lu syuting, lu pergi, lu pakai jaket gua, ya. Lu tahu kan, gua pakai jaket Gua nggak ini. bego bang, ini pasti nggak ada. Bego dari mana? Itu 2 korban, 2 penembakan. Gua nggak pernah kena karena gua pakai jaket anti peluru. Udah lu, ya. Lu kesana lu, ya kan? Pala lu juga biar gak bengkok, lu pakai. Nih, itu di depan juga piring lagi pada ngelayang. Lu pakai biar muka lu. Ini terserah deh. Berarti gue bisa cabut sekarang. Kan? Terus gue keluar dengan ini. Hah? Gua kawal. Ayo sini gua kawal. Ayo gua kawal. Pokoknya lu depan, lu kan yang pakai jadi peluru. Lah, gua sih kan bukan jadi peluru. Jaket dari kita kan lu. Kita dong. Ya ntar gua mati, gua nggak pakai baju. Ya lu kan tugas negara. Ya udah sini. Sini gua lindungin lu. Nah, kan ternyata apa gua bilang? Ini orang hidup. Ah, lu tolongin dia penjahat. Lu tolongin dia penjahat. Gua aparat, gak mungkin gua Kagak mau ini kau penjahat deh. Gua sekarang tolongin lah. Lu tolongin. Tolong bawa saya ke rumah sakit, Pak. Tolongin. Bapak punya hati kan? Kasih tahu aja di mana alamatnya. Iya, nanti saya anterin. Tolong anterin saya ke rumah sakit dulu, Pak. Gua gak takut ah. Gua Saya nggak kuat. Gua harus kalau kasih syuting Pak. sekarang. Gua nggak Iya, mau. itu lu udah aman. Aduh, pakai topi. Mas lagi. Nah pemirsa, jadi akan ada agent Nia yang masuk pura-puranya dari dinas sosial. Ya, jadi ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang lagi depresi atau lagi stres. Ya, jadi dia lagi nyari orang-orang yang stres tapi kabur. Teman juga. Bang, polisi. Nia lu pura-pura
pura-pura terima telepon, pura-pura telepon. Hah? Jadi orang-orang yang tadi lepas, orang stres yang lepas itu ciri-cirinya pakai jaket hitam, sial batik sama topi hitam ya. Jadi itu adalah ciri-ciri yang sekarang baju lagi dipakai sama Ricky Aiman. Padahal dia tadi dipaksa pakai baju itu. Ya bos. Iya, saya udah di lokasi. Jadi ini polisi juga teman lo? Hah? Penjahat. Iya. Bisa dia, Pak. Bisa dia, Pak. Mbak, maaf, Mbak. Ini saya yang punya rumah ini, Mbak. Oh, saya polisi. Saya jagoan. Satu lagi pakai jaket hitam, pakai shawl batik, pakai topi. Orang stresnya pakai shawl batik, bener. Pakai jaket hitam, iya. Penjahat, saya bukan stres. Iya kali yang stres, penjahat bukan stres. Itu tadi saya dikasih ini sama dia nih. Polisi katanya dia bilang. Ya nggak percaya saya, apa buktinya kamu kalau kamu nggak stres? Orang stres mana ada kamu stres? Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya nongol di TV tiap hari nih. Muka saya Aiman Ricky, saya nggak kenal. Nah, langsung tarik aja. Oh, yaudah kamu ikut, kamu kabur ya? Ini dia yang stres, Mbak. Mas yang punya rumahnya? Hah? Mas yang punya rumah ini? Adit lo ngaku lo yang punya rumah justru, Dit. Iya. Mbak, Mbak, ke kamar saya, Mbak. Ada foto saya. Ayo, berdua saya lagi perang. Oh, selain stres kamu cabulan dia mau ngajak saya ke kamar ya? Ayo. Saya gak stres, demi Allah saya gak stres. Iya yang stres nih. Nih, orang-orang yang tiba-tiba masuk rumah saya tadi. Oke, kalian bertiga ikut saya. Andre, Kuple, sama tarik Ricky Aiman. Suruh balik ke panti sosial. Mbak. Mbak, saya bukan bilang, Mbak. Ada orang jaga rumah gua. Oke, ini ya pura-pura terima telepon lagi, lo pura-pura terima telepon lagi seolah-olah lo itu adalah salah orang. Jadi ternyata lo bilang salah orang. Karena ciri-cirinya semuanya pakai celana panjang, nggak ada yang pakai celana pendek. Iya, saya punya rumah. Nah, iya ini celana pendek. Aduh, kaki nyangkut. Aduh. Kaki nyangkut. Maaf ya, Pak. Aduh, kaki. Dari tadi gue bilangin juga. Bisa di sini semua sih, Pak. Nggak tahu, saya juga tiba-tiba kesini. Astagfirullahaladzim. Udah, sono, pergi. Mbak, di bawah nih, Mbak. Mbak, bawa. Iya. Tolong deh. Saya pusing, ini saya mau syuting sekarang. Udah, pulang. Udah, bebasin aja Ricky-nya. Dan suruh ikut semua. Itu. Kita nggak jadi ngajak saya ke dalam. Ayo. Iya, kata tadi mau ngajak saya ke dalam. Foto dulu. Ya, jangan-jangan orang gila juga ini. Astagfirullahaladzim. Mas. Oke, dia keluar, dia bengong. Lagu Mbak, India Mbak. Menasi. Mbak, maaf, Mbak. Ini mobil saya mau keluar ya. Oke, lu pura-pura lagi dengan musik, lu pura-pura nggak dengar suara dia aja. Lu nyanyi-nyanyi aja. Poni. Apa kau bilang? Ini mobil saya mau keluar, saya mau syuting. Keras kau sedikit ngomong. Gak dengar aku. Ini maaf, Mak. Ini maaf ya. Ya Allah, pakai begini. Aku memang sering pakai kayak gini, biasa. Tolong dibuka dulu dong. Mbak, maaf ya. Ini mobil saya mau jalan. Tolong jangan di sini. Biasanya juga aku jemur tilam anakku di sini. Biasanya di mana? Mbak tinggal di mana sih? Saya di sini tiap hari kok nggak ada Bang apa-apa kok. Cocon biasa di sini, aku di sini. Cocon nggak pernah bilang sama saya, Mbak. Mbak, maaf, Mbak. Ini saya udah telat nih. Udah, janganlah Bang ganggu aku. Ini saya bisa kasar nih sama. Jangan sentuh-sentuh saya dong. Dia megang lu teriak, tolong, pelecehan. Lu pura-pura mau dilecehin sama Ricky Aiman. Saya bukannya sentuh, Mbak. Mbak tolong ngerti. Mas ini pelecehan ternyata, tolong. Mbak, tolong. Tolong, aku dilecehin sama abang ini. Mbak, saya nggak ada yang ngelecehin, Mbak. Nah, datang warga dong, panggil beberapa orang yang langsung bilang, ini wah artis ngelakuin pelecehan nih. Tolong. Mbak. Tolong, aku dilecehin. Saya nggak ada yang mau ngelecehin, Mbak. Tolong. Udah diapain? Aku dilecehin sama abang ini. Demi Allah, saya nggak ada yang ngelecehin.
bukan Nisa, Mbak. Oke, Tony bilang, udahlah, buka aja kedokmu bang. Aku ini istrimu kan? Gara-gara lu nih jemur di mobil lain kan bisa. Ini jadi rame begini kan. Bang, masa abang lupa sih ini kan tempat tidur kita tadi malam. Ini kan Jangan tempat... aku. Walaupun saya belum punya pacar tapi nggak sepilih-pilih juga Masa dong. ngaku-ngaku? Bu, ibu-ibu denger ya, saya ini dari kampung, saya ini istrinya abang ini. Ya Mbak. anak kita itu 2, tapi tuh nggak pernah ngeliat bapaknya, hanya lihat di TV. Oh, ini bohong nih, bohong nih. Iya. Saya kenal ya artis sinetronnya. Ya ampun, nggak pernah nafkarin saya. Tolong jangan percaya. Oke, Egi videoin dia ya. Videoin dia, pura-pura jadi lu biar viral nih artis yang nggak ngakuin istrinya. Nih, lihat nih artis yang bilang jahat banget. Ya Allah, Mas, masa istrinya dibilang Lu sebutin aja, nama ibunya dia Ibu Tuti, nama bapaknya ini Bapak Salim. Abang lupa, 3 tahun yang lalu. Bapak Salim, itu sayang kali sama aku, Bang. Tahu. Ibu Tuti, sayang kali sama cucu-cucunya, 2 anak kita. Ya ampun, Bang, aku nggak mungkin kan bohong, Bang, sama kau. nah bener kan berarti Lo tau dari mana kan keluarga gua? Ibu gua, bapak gua tau dari mana? Ya udahlah Bang, abang kalau mau pergi kerja pergilah kerja. Biarlah aku bawa tilam kita ini, kasur kita ini ke dalam rumah. Wah, Ke dalam rumah. Tilam wah, tempat ini tidur. ada suami durhaka ini. Kagak ada. Ada suami yang ngusir istrinya nih. Durhaka dia jadi batu, ya Allah, jangan. Ya Allah, dia nih. Udah. Makan sekarang sampai turun nih. Ya astagfirullah. Itu handphone kita loh. Mbak, tolong Mbak, ngerti dong, Mbak. Aku mau masukkan ini ke kamar kita, Bang. Nggak boleh jadi. Tolong! Udah, Mbak, udah. Ya, kemesraan telah terjadi antara suami dan istri. Tapi Ya Allah, Ibu, akhirnya kau romantis juga sama aku. Iya, kemesraan terjadi antara suami dan istri. Dia ini sebenarnya begitu, memang kalau di depan orang dia malu, tapi kalau udah di kamar. Lo kalau percaya lo Ini cocok sekali ya. Doain kita sampai kakek nenek ya. Ya. Bentar lagi aku mau hamil anak ketiga. Nih, kalau sampai ke posting gua marah banget Ini nih. kan artis. Awas, aduh. Ya ampun. Begitu dong Bahagia ya. Udah diam, ya. Gua balikin ini. Gua video ini orangnya nih. Gua laporin nih. Laporin aja emang Udah, saya kan. udah. Itu Bu. Itu. Semua masuk mobil. Sono. Hei. Keluar. Ayo lama jalan-jalan. Gak pernah aku di kampung naik mobil. Keluar. Udah, pergi semua, pergi. Pulang. Ayo kita pergi aja, yang penting kita udah punya ini. Kita kirim nanti ya. Kita posting. Awas aja nih. Kalau sampai posting gua laporin polisi. Posting. Sayang, janganlah kau pikir aku nggak pernah naik mobil di kampung. Awas. Pemirsa, ya, Aiman Riki ini dia itu lagi mau main film layar lebar. Nah, kita udah kompakan sama produsernya untuk dia harus potong rambut dan diwajibin potong rambutnya di barbershop ini. Nah, sebetulnya semua orang barbershop ini isinya udah kita ganti sama agent-agent kita. Sore. Iya. Mas Cungkringnya ada nggak? Oh, Mas Cungkring. Ini Saiman. Aiman. Iya. Mas Cungkringnya ada? Hah? Cungkring. Gendir, dia nyariin cungkring, bilang aja dia udah dipecat gara-gara dia nggak sengaja motong kuping orang, tapi tangan lu sambil peraga ini kenain kepala dia, rambut dia sama kuping dia, lu kayak toyor dia. Oh, ini kebetulan cungkringnya udah diikat Mas dari sini, Mas. Padahal kan saya tuh tadi disuruh sama produser saya untuk sini. Ya. Dipotong sama Cungkring. Ya gini Mas, jadi kemarin itu si cungkring itu kan baru motong rambut gini Mas. Maaf ya. Baru motong rambut gini terus kupingnya ada Mas. Langsung kupingnya putus.
Tunggu dulu deh Mas. Saya telepon dulu deh. Apa sih kayak nggak percaya gitu? Ya enggak, kan saya disuruhnya tuh ketemu sama cungkring-cungkring itu. Tunggu bentar deh. Halo, Pak. Saya udah di barbershopnya nih. Terus katanya Mas cungkring itu nggak ada. Iya Pak. Si cungkring itu katanya motong perintah orang. Mungkin deh lu. Iya, Bapak ini nggak salah tempat Pak. Udah Pak, nggak usah lah Pak, nggak usah di sini Pak. Cabut aja Pak. Oke, dia mau pergi, tahan dia. Jangan sampai dia pergi. Mau kemana? Saya mau pulang. Nggak bisa. Saya nggak percaya Mas kayak gini. Udah lah, tenang aja. Pokoknya yang penting sampean percaya sama kita. Tunggu Mas. Kenapa penuh begini nih? Saya juga lagi buru-buru, nggak ada waktu nih soalnya. Tenang aja Mas, kita itu udah biasa megang rambut-rambut artis. Jadi kalau rambut-rambut model kayak gini, Kok nggak sih Mas? udah tenang aja. Yang namanya rambut ya. Mas, saya masih bisa sopan nih sama Mas. Kalau kayak gini caranya saya juga bisa kasar. Udah tenang aja ya. Diam dia lo. Gue mau nelfon manajer gue dulu nih. Gue baru kali ini banget, gue ke barbershop di Kelabut kayak gini. Gak sopan tau gak sih lo? Enggak, juga situ juga baru kali ini. Diam lo, diam. Mbak, ya kan aku udah kesini Mbak. Kalau aku misalkan cabut aja boleh gak sih Mbak? Udah dia gak mau deh Mbak. Oke, lo bikin panas dia. Lagian rambut jelek begini juga apa-apaan sih, gak ada seleranya banget. Rambut model jelek kayak gini. Gimana? Masih kurang cerah? Mas, jangan banyak ngomong. Ya sih itu yang tadi bikin lagu saya kebuang. Tapi tolong ya, tolong lo bisa hargain gua. Mas, bisa potong saya nggak sih Mas? Kita yang paling spesial. Yaudah deh. Coba, sekarang ini penuh banget gini nih. Saya di mana nih? Oh tenang, buat Mas Aimin. Aiman Mas. Ya itu tadi lah namanya, soalnya nggak pernah dengar di kuping saya kalau artis itu biasanya kayak Saipul Jamil kayak itu pernah dengar, tapi kalau Aimin itu baru kali ini. Wah, Mas, ini saya udah ngehargain Mas banget nih. Saya nggak ngejek-jekin Mas, saya udah bisa ngehargain Mas. Tolong ngehargain saya deh. Yang dari tadi saya hargai. Jadi Mas buruan deh. Iya. Ngomong banget, di mana nih? Suruh naik ke atas mobil-mobilan, tempat cukur buat anak kecil, tempat buat potong rambut anak kecil. Oke, setuju? Oke, setuju ya. Itu dong, Ya, dari satu. Udah ikutin saya aja. Oke, ya. Wow, silakan naik. Naik ini. Loh, lah yang penting kan udah kita siapin. Masih kenapa lagi sih? Mas, ini yang lain tempatnya bagus. 1, 2, 3. Ini masa saya tempat anak-anak sih? Ya buat kepalanya gimana? Enggak, maaf. Soalnya nggak buta kan? Enggak. Nah, kalau nggak buta kan tahu sendiri kalau ini penuh kan? Ya kan kata saya juga saya tempat lain, nggak usah di sini. Udah di sini aja ngikutin. Apa yang diperluin lagi? Terus duduk saya gimana Mas? Duduk aja, duduk. Wah, ya terus ini tempat kepalanya gimana? Oh, maaf. Silakan berkata dulu. Saya ambil tempat kepala. Oke, dia kan minta buat tempat kepala. Lokasi yang buat di mobil tuh, buat taruh kepala. Tapi itu mobil tuh taruh di lehernya dia. Tempat kepala. Oke, udah dah siapin. Nah. Pas banget ya. Udah deh, jangan macam-macam sama buat. Santai bro, santai. Saya dari tadi menghargai Mas. Mas kenapa nggak menghargai saya? Oke, udah santai aja ya. Mas ya. Tolong cari tempat buat saya nggak mau di sini. Oke, pemirsa. Jadi itu orang yang lagi dicukur di sini, dipotong rambutnya di sini juga adalah orang-orang kita semua tuh. Ya, oke. Benny, lo marah, berisik banget sih. Nah, lo lempar handuk yang ada di depan lo, ya di lo lempar ke arah mukanya dia. Kalau nggak saya cabut. Ribut. Semua berdiri, semua pisahin. Bang, dari tadi gua ngeliatin lu. Berisik banget, Bang. Jadi nggak nyaman gua. Lo cabut sama gua dong. Udah. Udah lu cabut dah. Ya, maaf ya. Ya oke, silakan. Enggak, sebenarnya situ. Ya Lu Bang. kok malah nyalain kita, orang yang lain aja ngehargain kita kok. Lo kerjain deh. Nah, Gue cuma kerjaan doang nih. biasa aja, nggak usah nyolot kayak gitu. Lo tutup kepalanya, lo tutup kepalanya kayak matanya lo tutup. Pokoknya lo pakein
handuknya, celemeknya yang buat tutupin badan tapi ke kepalanya dia. Ya sama aja kalau masalah kesabaran kita juga masih sabar. Orang yang lain aja anteng-anteng, situnya aja yang kebanyakan. Kenapa lagi sih Om? Ini gue udah gak habis kesabaran gue nih cabut nih. Enggak, nanti dulu. Enggak, ini Gak mau gue, aku gak mau. Dir, lu minta maaf biar dia mau dipotong duduk di situ. Ya maafin dia. Ini gue kehilangan kerjaan gue daripada kayak gini. Gendir. Mas Aiman Riki kan? Iya, Mbak. Yang kerja sama Mas film kan? Iya. Mas, tadi kan mau dipotong sama yang namanya Cungkring. Iya, Mbak. Iya, Cungkring itu emang paling bagus motongnya di sini loh. Dan dia tuh karyawan terbaik Dan di sini kita. kenapa ini, Mbak? Hah? Di sini kenapa? Saya emosi nih sampai saya tadi berantem sama pelanggan di sini. Loh, emangnya kamu kenapa? Mbak, ini orang nih gak potong rambut saya, gak sopan sama saya, gak menghargai saya. Ini pecat aja nih orang ini nih. Enggak, dia yang megang-megang rambut saya, Mbak. Najis kok ngapain udah rambut lo? Ngapain saya bikin-bikin, Mbak? Beneran, Mbak. Mas, sebelumnya saya minta maaf ya Mas ya. Iya, Mbak. Saya ngerti. Tapi ini tolong nih orang dipecat aja, Mbak. Tapi saya tahu semua karyawan saya itu nggak ada yang pernah jelek. Dia ini sopan banget loh Mas. Dia nggak mungkin kayak gitu. Apa ya? Mbak harus lihat dong, di sini nggak ada CCTV apa? Ada CCTV kita banyak dan saya juga perhatiin dari tadi dia sopan. Dia melayani dengan baik. Mas, tadi Mas lihat kan? Ini orang ini nggak sopan sama saya. Dia baik kok. Tuh kan, Eko aja bilang dia baik. Ini pada buta nih semua. Hah? Buta gimana? Mas Aiman tuh jangan kayak gitu Mas. Dengerin ya Mas ya. Mbak, ini kalau bukan karena kerjaan saya nggak akan kesini, Mbak. Loh, emang Pak Surya bilang, itu sutradaranya bilang, Mas Aiman tuh mau potong rambut sini karena kita memang ada karakter khusus yang harus kita bikin. Gitu loh, Saya Mas. juga tadi mau potong di sini, tapi kok kalau kayak gini, orangnya sih kayaknya nggak mau. Oke, bilang aja, saya yang tanggung jawab di sini. Ya pokoknya semua akan saya potong seperti yang Pak Produser Pak Surya mau. Daripada saya dimarahin sama Pak Surya, ayo dipotong sedikit aja. Bukannya kita sombong, Mas. Kita emang Saya tanggung jawab, saya Saya bertanggung mau jawab. mudahan aja, Mbak. Enggak, Mas, saya mohon banget, saya bertanggung jawab. Karena kita udah kerja sama, Mas. Minta tolong banget, Mas. Saya yang tanggung jawab. Oke ya? Iya. Ini kalau kenapa-napa, Iya. coba. Nggak usah, Mas. Jangan dikotorin dong tangannya yang ganteng ini. Saya nanti yang akan ngegorok dia. aja, Mas. Nanti tak siapin gorok. Disiapin dong, diiniin. Potongnya yang kayak sesuai dengan Pak Surya itu ya. Siap. Ya, diginiin gitu ya. Loh, enggak, maksudnya ini cuma nyampain doang, Mas. Mbak kok gitu, Mbak? Loh, enggak. Dia udah kurang ajar sama saya. Kok Mbak juga kurang ajar sama saya? Loh, gimana saya kurang ajar? Saya cuma ngajarin dia biar hati-hati yang gitu loh, gitu doang. Maaf loh, Yoy. Jangan sabar. Sabar, Mas. Kayak gitu Ganteng-ganteng masa nggak sabar sih? kelihatan. Apa sih, Om? Ini lo ngerjain gua apa gimana sih? Gendir, Ya, Bu. jangan kekencengan dong, Gendir. Nggak bisa napas artisnya. Ini gak usah pakai ginian deh. Deket gua. Ini Mbak, nanti rambutnya kemana? Ya udah, kalau katanya nggak mau pakai ini, takutnya nanti baju glosor dari sini. pakai lepasan. Iya. Nggak pakai ini. Ini aja. Oh iya, yang mana ini, Mas? Banyak maunya ya. Mbak, ini saya bukan banyak mau. Situnya yang kurang ajar sama saya, macem-macem. Oh iya, iya. Oke, Gendir, lu udah gua kasih rambut orang lain, lu keluarin dari kantong lu seolah-olah lu motong rambut dia asal-asalan ya. Lu pura-pura pegang gunting tuh sama rambut yang lu udah pegang, padahal rambut orang nih, rambut orang lain. Seolah-olah rambut yang lu pegang itu adalah rambut potongan hasil potongan dia ya. Gendir, Ya, Bu. buruan, Oke, Bu. Gendir. Langsung saja ya, Bu. Gendir kok? Lah, banyak gitu sih Gendir. Oke, agak lu panasin. Ih, rambut belakangnya dipitak. Nah, dia kan nggak bisa ngeliat di belakangnya, jadi dia akan percaya nih bahwa rambut belakang jadi pitak gara-gara dipotong Gendir. Lo potong lah. Lo biasanya nanya dulu dong, gimana-gimana ya. Gendir, itu pitak. Gua. Pitak. Biasanya dia ngajak ngobrol terus, Ibu. Jadinya kepotong segitu. Lo belum ngomong apa-apa, biasanya potong rambut tuh nanya dulu gimana potongannya. Ini ada contohnya, gambarnya. Udah ahli. Tapi emang maksudnya bisa gini loh, pitak.
Mbak nggak ada kayak ngomong kayak gitu ya? Emang kalau saya orang apa? Bukan, itu karakter pemeran utama begitu. Nah kayak gitu kok, cuma di dapur aja di sampingnya. Terus ini aja terlalu tebal nih gitu doang. Itu mah model dulu, zaman sekarang tuh Nih ya, saya ngomong apa Pak Surya nih? Ngomong langsung nih. Udah tempelin aja ke kumisnya, tempelin ke kumisnya. Ini kan kayak gini, udah. Gua cabut, gua nggak mau. Ini, jangan potong di sini nih Mas, nih orang-orang aneh nih. Udah ya. Dari tadi gue udah sabar sama lu. Lo motong gua nih seenak jidat lo. Sombong banget sih. Nih, maksudnya kagak ada bilang ngomong kayak gitu, cuma potong samping udah tenang aja biasa doang kok. Mas Surya mintanya pitak. Kagak ada ngomong kayak gitu. Kamu tuh kan dibalikin masih marah-marah lagi. Jangan gua lagi. Gua aja. Mbak tolong ngertiin saya Mbak ya. Saya sekarang mau pulang, tolong jangan tahan-tahan lagi. Biar saya kerjanya udah batal, udah biasa aja sih kok. Saya santai kok. Sekarang saya gini ya. Gimana? Kenapa Mbak gak dapat untung dari sini? Kita justru pengen mau mengembalikan rambut Mas. Tadi kan dipotong, saya potong. Oke, ya udah nih rambutnya saya sambung lagi deh. Mau saya extension. Mau kemana? Ke hidung, ke kumis? Mau jadi bulu hidung? Ya, gampang kan tinggal di extension ke hidung. Kalau ke hidung, Wah, aneh nih. Orang aneh nih. Nggak tahu, nggak gaul sih. Orang lagi banyak Ya, kayak nih, gitu. nih, ntar hubungannya sama manajer gua, lo gimana kita lo ganti rugi sama gua. Nih. Di mana? Dia mau pergi. Sama, di marah banget. Ini rambut gue aset gua, gimana sih lo? Kerjaan gua. Lah, ada juga situ Mas yang ganti rugi ke kita. Lah, lu yang ganti rugi sama gua dong. Depan siap. Langsung Afsi, lo pura-pura hamil di depan mobilnya. Kita tolong karena lo pendarahan. Lo mau melahirkan ceritanya. Mbak, mau melahirin Mbak? Astagfirullahaladzim, sakit. Ini aku udah mau lahiran loh, Mas. Aduh sakit. Tolong. Aduh ini kenapa lah berdarah-darah gini. Aduh sakit. Ya Allah. Bantuin ya Mbak. Aduh. Ayo. Oke, sekarang masuk agent Julio. Kita akan masukin agent Julio pura-pura jadi suaminya yang akan protes istrinya mau dibawa kemana. Oke, Julio langsung dia kan mau masukin ke mobil tuh. Ini istri saya mau dibawa kemana? Mas, tolong bantuin dong. Mas, bantuin dong. Aduh, Ini mau ngelahirin, Mas. Aduh. Ngapain istri saya? Ini istrinya mau ngelahirin, ayo kita bantuin. Kamu ngapain istri saya? Kok jadi marah-marah sama gua sih? Mas, ini anak pertama saya ya. Iya, gua mau ngebantuin lagi kita bawa ke rumah sakit. Gimana sih? Ini dia mau melahirkan, kamu harus tanggung dan bayar biaya persalinan dia. Mas, ini kamu harus tanggung jawab ini. Saya minta duit. Mas, daripada Mas marah-marah kasihan itu istrinya. Hei! Ini istri kamu atau istri saya? Istri lu lah, ya lu tanggung jawab dong. Ya saya minta tanggung Gua jawab. mau bantuin. Tadinya istri saya tuh nggak apa-apa, terus tiba-tiba jadi kayak begini. Kamu harus tanggung jawab. Diapain istri saya? Saya tadi tinggal istri saya sini, saya mau cari obat buat istri saya. Ternyata saya balik, istri saya udah begini. Kamu pengaruh Bukan obat-obat. gara-gara gua tadi kesini mau ke mobil tiba-tiba dia di situ. Ya Gua terus nggak tanggung mau jawab bantuin. dong. Terserah nih. Ini istri lo mau ngapain terserah. Kamu nggak begitu. Saya nggak mau. Oke, Agra. Dia kan tadi masih bete sama lo. Tadi Agra yang di salon. Oke, sekarang Agra lo masuk lagi, lo ikut ramein, lo provokasi di sini. Dia harus bertanggung jawab. Istri saya pendarahan. Tadi saya tinggali baik-baik. Saya datang dia sudah pegang-pegang istri saya. Mbak, ini saya pasti masuk sama dia juga nih. Jangan-jangan Mas karena emosi sama saya, ibu hamil Mas dorong ya? Betul. Dong, gua Betul, juga punya perasaan ini Oh, cewek. tadi udah pernah gangguin Mbak ya? Nih.
Hah? Kau punya otak nggak? Ini kau lihat ini ibu hamil loh. Kok jadi nyalahin? Jangan begitu. Kau jangan marah-marah. Saya Gak bisa, Mbak. yang lebih marah. Udah gede dia udah emosi banget karena ini kayaknya ini puncak udah klimaks dari segala macam emosi yang dia hadapin tadi dan ini kayaknya puncaknya nih. Jadi gimana sih ceritanya? Hah, ini suami. Ini emang suami saya, tapi tadi nggak sengaja saya kedorong sama dia, Wah, Pak. Mbak, Gimana sih? ini bohong banget nih. Tadi kan berantem di sini Ah. sama saya, emang mungkin dia emosi. Tapi mungkin aja sih karena emosi malah ngedorong ibu hamil. Kok jadi mana, Mbak? Enggak. Mau lahir ya? Hah? Mas, Oh, mau lahir. ngebantuin bininya nggak nih? Ya ampun, pingsan. Aduh. Hah? Oke, sekarang warga masuk, gue bilang dia jahat banget. Warga masuk. Minta aja orang-orang sini untuk masuk nih. Ini bang, ini nih orang ini dorong itu saya sampai begini. Orang ini nih. Kok jadi gua sih? Coba orang sampai di sini, bang. Lihat ganteng begini, hatinya busuk banget. Lihat itu saya begini. Saya. Gua dong. Iya, saya mau tanggung jawab, saya mau bawa dia ke rumah sakit. Ini dari tadi mau saya mau. Oke, masuk aja satu-satu ya, masuk aja satu-satu. Nih, kita masuk. Ini Aiman Riki ini marah banget. Dia biasa nggak pernah marah ini dan dia berhasil kita buat emosi. Aduh, kenapa lagi? Wah, ini kenapa nih? Kenapa kau ninggalin aku tadi, Bang? Banyak apa yang di sini? Aku cari kau, Bang. Lo tadi di rumah gua. Ini tadi gua di rumah gua jadi orang gila. Woi, istri saya bagaimana? Ini istri gua, aduh saya. Jawab dong, Mas. Istriku bagaimana? Istriku bagaimana? Misi yang jual kolak siapa? Yang jual kolak ya? Yang jual kolak siapa ya? Ibu jual kolak ya? Ibu yang jual kolak ya? Pasti gara-gara lu kan? Apaan? Gara-gara lu kan? Apa? Ini bawaan. Aiman ngapain sih, Mas? Ini pasti bawaan. Enggak, gue lagi mau beli kolak. Malah bohong. Nggak serius. Ganti. Mas, Ini pasti gara-gara Bang Bibir kan? Enggak, gue lagi mau beli kolak sama ibu ya. Beli kolak. Enggak, lo lagi syuting apa sih? Ya. Lo ada di harian. Gue nih, potong rambut gue nih sampai pitak nih. Nah, lo nggak lihat kan? Iya. Sebetulnya kita nggak motong rambut lo, rambut yang tadi ditunjukin rambut orang lain. Jadi lo aman rambut lo. Ini benar-benar hari yang aneh, benar-benar aneh. Orang-orangnya gila-gila banget, acting-actingnya keren. Gua angkat tangan, gua angkat jempol. Aduh, gua nggak pernah nih marah kayak gini. Lo lihat kan, gua kalau di sini tuh nggak pernah marah. Ini gua marah sebenarnya.